Assalamualaikum, Bu Selvi, Bu Neta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, hari ini Bu Selvi akan mengadakan sesi coaching terhadap rekan sejawatnya yaitu Bu Neta Oktavianti. Nah, pada kegiatan ini kompetensi kompetensi inti apa yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach untuk Bu Selvi? Kemudian, Eh, nah dari ketiga kompetensi itu, eh, kompetensi mana yang spesifiknya yang mana yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian, indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan ini itu nanti dilihat dari mana. Baiklah, untuk kegiatan atau proses coachingnya bisa dimulai kepada Ibu Selvi dan Ibu Okta. Saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Neta. Waalaikumsalam Bu Selvi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Cuman kok sepertinya saya lihat-lihat ada kegalauan ini ya. Iya, biasalah Bu. Banyak sekali ini kegalauannya kayaknya. Butuh temen sharing gini kayaknya Bu. Boleh, boleh, boleh. Saya ada waktu nih. Saya lagi ada waktu nih. Bener ya? Silakan Bu Neta. Oke ya. Iya. Jadi gini Bu, saya Kira-kira apa nih yang mau diobrolin? masalah di kelas saya. Biasalah Bu dengan anak-anak di kelas. Jadi saya ini agak kesulitan untuk membuat beberapa siswa saya itu menghafal perkalian. Jadi ada banyak siswa yang masih belum hafal perkalian, Bu. Padahal mereka sudah berada di kelas 5. Begitu. Oh gitu. Iya. Lalu dari percakapan kita hari ini nih, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya tuh pengen apa ya, membagi kegelisahan saya sih yang pertama ya dengan Bu Selvi, kemudian saya juga kalau dengan mengobrol supaya lega dan mudah-mudahan sih mendapatkan solusi dari permasalahan saya, begitu Bu. Oh gitu. Jadi buat temen ngobrol ya, berbagi Iya, kegalauan ya Bu Neta ya. iya. Iya, saya siap mendengar kegalauannya Bu Neta Eh, dan mudah-mudahan apa yang Bu Neta harapkan bisa didapat ya Bu Neta ya. iya, Gitu. Lalu kalau saya dengar tadi kegalauan Bu Neta ini karena menghadapi kesulitan ya, kesulitan untuk siswa Ibu yang eh, terlihat mengalami kesulitan dalam hal perkalian, ya ya. betul Bu. Kalau saya boleh tahu itu di tingkat kelas berapa ya, Bu? Di kelas 5 Bu. Kelas 5 ya. Di kelas 5. Lalu kira-kira situasi seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan di kelas 5 itu sebenarnya? Saya sih pengennya anak-anak itu hafal perkalian gitu Bu. Karena kan untuk di kelas 5 seharusnya mereka sudah hafal perkalian 2 sampai 9, tetapi ini kondisinya banyak anak-anak di kelas saya itu yang masih belum hafal, begitu Bu Selvi. Oh ya begitu. Jadi banyak sekali yang belum hafal ya, padahal udah kelas 5 ya? Ya, Iya. Kira-kira nih menurut Bu Neta, apa sih yang mempengaruhi kondisi anak Bu Neta di kelas 5 itu kok belum bisa perkalian gitu? Kira-kira apa tuh yang mempengaruhi yang kalau menurut mempengaruhi Bu ya, Neta? menurut Iya. saya sih kayaknya setelah saya amati itu anak-anak itu memang agak kurang suka dengan pelajaran matematika, Bu. Kayaknya memang Oh iya. iya, matematika itu masih ya menjadi momok bagi siswa gitu. Memang mereka juga kalau belajar matematika agak kurang antusias begitu. Kurang antusias ya. Iya. Jadi menurut Bu Nita yang mempengaruhi anak-anak itu tidak hafal perkalian sampai di jenjang kelas 5 itu karena mereka tidak menyukai pelajaran matematika gitu ya. Ya, betul. Nah, situasi yang diharapkan Bu Nita seperti apa? Ya, saya sih berharapnya anak-anak menghafal perkalian dan untuk lebih lanjutnya sih mereka
tidak menjadikan matematika itu sebagai momok bagi mereka di dalam kelas gitu. Saya pengennya anak-anak tuh enjoy gitu Bu, belajar matematika begitu. Oh iya, jadi Ibu menginginkan anak-anak itu enjoy ya, Iya, menikmati lah belajar matematika, nggak takut ya, iya betul Bu. seperti yang selama ini terlihat gitu ya, Mbak Gita ya. Iya betul. Lalu apa yang bisa membuat keinginan Bu Nita itu bisa terwujud? Gitu. Kira-kira apa tuh yang bisa membuat keinginan Mbak Nita terwujud? Ada nggak yang bisa Bu Nita coba bayangkan? Saya sih pengennya itu untuk menjadikan anak-anak itu menyukai matematika begitu ya Bu ya. Saya Iya. pengennya itu belajar matematika itu tidak melulu di dalam kelas dan tidak melulu hanya menggunakan pena dan buku seperti biasanya begitu. Saya tuh pengennya anak-anak belajar matematika secara menyenangkan, misalnya lewat game begitu atau belajar di luar kelas atau mungkin untuk hitung-hitungan kayaknya kalau mengaitkan misalnya memberikan soal-soal matematika dalam bentuk kasus mungkin akan membuat mereka lebih tertantang ya Bu ya daripada hanya ketika saya memberikan soal dalam bentuk angka gitu. Jadi kalau melalui cerita begitu mungkin mereka agak lebih enjoy mungkin ya Bu ya. Belum saya coba tapi ingin saya coba nanti begitu Bu. Itu bagus, Bu, menurut saya. Jadi menarik sekali ya, Bu ya. Jadi belajar matematika, tadi keinginan Ibu belajar matematika tidak hanya di dalam kelas, tapi menginginkan di luar kelas, ya kan? Iya. Tidak hanya menggunakan pena dan buku, tapi bisa menggunakan alat-alat bantu yang lain, ya kan? Itu sangat menarik sekali, Bu, untuk dicoba gitu ya. Nah, lalu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan impian dan keinginan Ibu itu? Apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan merubah pada tahap awal mungkin akan mengubah RPP saya dulu kali ya Bu ya, karena kan panduannya itu dari RPP ya. Jadi di RPP itu saya sumber belajarnya, kemudian medianya tidak hanya satu, mungkin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi bisa mungkin ya Bu ya, saya laksanakan gitu. Kemudian memasukkan game-game sederhana gitu, matematika seperti bermain kartu, kemudian apa namanya balok-balok begitu mungkin bisa Bu ya. Iya, itu Kayaknya akan menyenangkan deh. iya. Jadi akan Ibu mulai dari mengubah RPP Ibu ya, yang Iya, selama ini ya, iya RPP-nya betul Bu. diperbaharui. Terus tadi Ibu juga sudah bilang akan menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya, Iya, pelajaran berdiferensiasi yang bisa menggunakan berbagai sumber dan bahan ajar gitu ya, iya Bu ya. betul. Nah, itu menurut saya luar biasa itu rencananya ya, Bu, ya. Luar biasa, bagus sekali rencana Ibu. Lalu setelah ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk memulai rencana yang ada di gambaran Ibu? Apa Iya. yang akan Ibu lakukan setelah Iya. ini? Eh, Mungkin tahapan awal untuk mengubah RPP saya, kebetulan di sekolah saya itu ada salah satu rekan saya itu yang bisa dibilang cukup ahli ya Bu ya dalam dalam apa pembelajaran bukan ahli sih beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin saya akan apa ya berkonsultasi dan berkoordinasi serta meminta bantuan beliau bagaimana sih supaya pembelajaran berdiferensiasi saya ini oke gitu metode baik metodenya medianya mungkin saya konsultasi dengan beliau Bu. Oke, jadi, ada seseorang ya yang Ya, bisa Ibu yang bisa Ibu ajak untuk berdiskusi ya, ya betul itu. untuk mengubah menjadi lebih, sebuah pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira ada lagi nggak, Bu? Bersama siapa lagi gitu kira-kira Ibu bisa Hmm. berkolaborasi? Iya, betul. Ada lagi itu
guru agama saya, rekan saya di Hmm. kelas itu kalau saya lihat beliau itu kalau mengajar sepertinya enjoy sekali, menyenangkan gitu. Beliau itu mengajarnya banyak menggunakan lagu-lagu. Mungkin saya juga akan berkonsultasi dan meminta bantuan beliau untuk mengajari saya bagaimana sih membuat lagu-lagu yang kreatif gitu. Kalau beliau kan bikinnya tentang keagamaan ya, karena beliau mengajar Maple Pie. Kalau saya mungkin dari lagu-lagu beliau itu saya rubah-rubah liriknya gitu, meminta beliau untuk mengajari saya, begitu Bu. Oh iya, baik. Jadi lintas mapel ya, Ya, luar biasa. Luar biasa, mantap sekali rencananya Bu Neta ini ya. Eee, Terus ada lagi nggak Bu yang kira-kira selain selain, mengubah proses pembelajaran seperti itu, kira-kira ada lagi nggak kira-kira rencananya yang akan Ibu hmm, lakukan ya, sejauh ini? yang jelas sih tentu saja saya akan menerapkan apa yang saya rencanakan itu, Bu, sebagai langkah besar saya untuk memulai perubahan supaya anak-anak saya itu jadi suka matematika dan tidak malas menghafal perkalian. Begitu, Bu Selvi. Oke oke. Eee, yang namanya rencana itu harus punya target ya, Bu, ya. Iya, Jadi betul. harus punya target biar kita termotivasi. Nah, kira-kira nih, Mm, kapan Bu Neta bisa, menargetkan, tadi di awal katanya akan mengubah RPP ya, menjadi, betul. RPP yang, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu kira-kira targetnya kapan nih? Em, Kalau untuk RPP sih sedikit-sedikit sudah ada yang saya ubah begitu, Bu. Mulai mulai besok ketika saya bertemu dengan teman rekan sejawat saya akan segera saya konsultasikan dengan beliau dan untuk prakteknya bersama siswa juga akan secepatnya saya mulai begitu. Kemudian untuk target, saya rencananya menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan eh, apa game ataupun kartu-kartu itu untuk belajar matematika. Saya targetkan 1 bulan, Bu, insya Allah. Mudah-mudahan program saya itu akan berdampak positif bagi siswa saya, begitu. 1 bulan Oke. kemudian akan saya evaluasi, begitu Bu. Iya, 1 bulan ya? Wah, Ya, kita kan sudah heeh, sudah mau libur ya, berarti ya, bulan depan mungkin ya, berarti awal semester awal genap ya, semester, Bu Neta ya ya? betul. Siap untuk heeh, siap untuk menerapkan, proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya, Bu Neta Ya. ya? Nah, kira-kira nih, dari hasil pembicaraan kita ini progresnya progresnya nanti biar kita tahu ya, biar kita tahu Hmm. apa yang Ibu rencanakan itu ada progresnya, ada apa sih namanya, kita bisa mengetahui apakah ada keberhasilan atau tidak. Nah, itu gimana rencananya tuh? Biar Untuk ada evaluasinya ya Bu ya. untuk mengetahuinya, iya benar. Untuk evaluasinya, tentu saja yang pertama itu kan keberhasilan dari program saya. Yang pertama adalah tingkat hafalan atau hafalan anak-anak siswa saya terhadap perkalian itu yang menjadi tolak ukur yang pertama. Kemudian nilai matematika mereka juga apakah meningkat atau tidak. Kemudian keaktifan mereka di kelas sepertinya bisa saya jadikan tolak ukur, Bu. Oke. Saya tunggu ya nanti ya ceritanya ya, apakah apakah nanti ada progresnya ya, Iya, sip. setelah ya mungkin itu membutuhkan waktu ya kita melihatnya kan, jadi mungkin sebulanan lah ya Iya. ada perubahan atau tidak, sebulan itu mungkin bisa terlihat ya. Iya, Nah betul. terus, setelah melakukan percakapan ini nih, jadi, apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan pada hari ini? Saya menjadi lebih lega ya, Bu, ya. Tadinya Lebih lega. saya tidak punya teman untuk sekedar share cerita saya, kegalauan saya gitu. Setelah bercerita dengan Bu Selvi, saya menjadi lega. Kemudian dari pembicaraan yang kita lakukan ini muncul, oh saya kayaknya bisa deh ngelakuin ini, bisa deh ngelakuin ini gitu. Semangat ya, Makasih loh lebih Bu. semangat ya. Ah, jadi bersemangat, betul.
Oke, Makasih loh, Bu. saya tunggu ya ceritanya ya Mbak Neta ya. Iya, Semangat juga nih saya menunggu apakah Mbak Neta bisa memunculkan motivasi anak-anak untuk menyukai matematika iya, dalam dalam kacamata mereka yang lebih menarik ya. iya. Saya tunggu Betul. ceritanya ya Bu Neta ya. Terima Iya, kasih sudah mau berbagi dengan saya. sama-sama Bu Selvi. Makasih ya Bu Selvi ya. Ya, sama-sama. Oke. Oke. Baiklah. Baiklah, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Selvi terhadap Bu Neta, rekan sejawat, ini sudah selesai. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Selvi sebagai coach. Nah, Bu Selvi, kita kan ada ada kompetensi intinya kan ada 3 tuh. Nah, kompetensi mana yang tadi yang sudah rasanya Ibu capai? Eh, selama ini saya lemah di mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, mungkin yang sudah saya anggap cukup ada perkembangan itu adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Itu, Bu. Dilihat dari mana Bu atau indikatornya dari mananya dilihat bahwa Bu Selvi tadi sudah tercapai melakukan yaitu kompetensi inti yang melakukan pertanyaan berbobot itu dilihat dari mana Bu? Terlihat mungkin dari ketercapaian Koci dalam tujuan utamanya ya Bu ya. Jadi tujuan utamanya tadi Koci galau dengan apa yang sedang beliau hadapi gitu kan. Di akhir juga saya tanyakan juga jadi apa yang beliau dapat, katanya sudah plong, sudah tidak galau lagi, dan yang pasti yang menjadi indikator ketercapaiannya adalah beliau sudah bisa menemukan sendiri apa yang akan beliau lakukan ke depannya untuk mengembangkan potensi diri beliau agar apa yang beliau galaukan selama ini itu bisa hilang gitu kan, bisa terwujud apa yang dia inginkan gitu. Nah, Oke. potensinya sudah muncul dari dalam diri si Koci. Mm-mm. Jadi dengan Bu Selvi tadi sudah melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Neta bisa mengutarakan se apa keterbukaan dia terhadap masalah yang dia miliki ya Bu ya atau yang dia hadapi ya. Oke. Iya, Bu. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya atau pengamatan saya pada kegiatan ini. Yang pertama tadi Bu Selvi sudah bagus sekali, baik Bu Selvi dan Bu Nita sudah bagus sekali prakteknya. Sebagai coach, Bu Selvi sudah menerapkan alur tirta yang baik, tidak ada yang terlewati alurnya. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot juga dapat memancing atau memantik Bu Neta sebagai coach itu untuk secara terbuka, secara gamblang menjelaskan masalahnya apa. Tadi masalahnya siswa kelas 5 SD itu belum mampu menghafal atau perkalian 2 sampai dengan 9 ya Bu ya. Siswa ya anak-anak itu tuh dilihat itu tidak bersemangat atau tidak enjoy gitu dalam mengikuti pelajaran matematika. Nah, dari kegiatan coaching ini tadi sudah bagus sekali baik Bu Neta maupun Bu Selvi hingga pada akhirnya Bu Neta dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Saya akan menanyakan kepada coachnya. Dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin Ibu kembangkan lagi itu yang mana, Bu? Tadi kan kalau yang dilihat kan membuat pertanyaan yang berbobot, itu sudah indikatornya sudah terlihat, sudah bagus sekali. Nah, kemudian kompetensi inti mana lagi, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya ingin mengembangkan seluruh kompetensinya, Bu. Jadi hingga mencapai maksimal gitu kan. Jadi semua kompetensi inti itu baik dari presennya, ya kan, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya harus semuanya ketiganya itu harus lebih saya kembangkan lagi, Bu. Begitu. Oke, baik. Semoga kedepannya kita semua dapat belajar bersama lagi, dapat ke semua kompetensi ini dapat kita kembangkan lagi. Dan kesimpulannya kegiatan
pada siang hari ini coaching yang dilakukan oleh Bu Selvi dan Bu Neta sudah cukup baik. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rida, Ibu Neta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Selvi. Baik, Bu Neta. Jadi hari ini Bu Neta akan mengadakan sesi coaching bersama rekan sejawat. Benar begitu ya Bu Neta ya? Ya, betul Ibu. Jadi nanti kita akan melihat kompetensi apa yang akan Ibu Nita kembangkan dalam sesi coaching kali ini. Lalu nanti dari sekian kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik, kira-kira dari kompetensi, ada 3 ya kompetensi inti untuk coaching ini, yaitu present, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang Bu Nita inginkan yang secara spesifik ingin saya observasi pada coaching kali ini? Secara spesifik, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin diobservasi, Bu. Baik, lalu nanti apa indikator keberhasilannya, Bu, yang ingin ditunjukkan? Sesi coaching saya dikatakan berhasil. Saya berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika coach saya dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa memunculkan ide-ide, kemudian mengembangkan potensinya, menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Ibu. Oke, baik. Jadi itu yang Ibu harapkan ya. Iya. Mudah-mudahan sesi coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu Nita, Bu Rida, silakan dipersilakan untuk melakukan sesi coaching. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Neta. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah nggak kusut Bu. Oh, nggak kusut ya. Kenapa tuh Bu kusutnya? Kenapa kok hari yang, apa karena kondisi yang mendung mempengaruhi mungkin? Bisa jadi sih, jadi permasalahan itu kompleks banget. Kan kita udah mau bagi rapot nih. Saya Iya. sebagai wali kelas itu banyak dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran yang ngajar di kelas saya gitu. Banyak anak-anak itu yang banyak yang nggak ngumpul tugas, terus nggak ikut pembelajaran praktek juga, terus ada juga yang belum ulangan harian. Kayaknya nih tuk 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 gitu. Hari itu udah banyak yang laporan ke saya gitu. Gitu. Jadi Ibu mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran ya? Semua guru mata pelajaran dilaporkan? Begitu? Hari ini aja udah 5. Oh, pantas ya Bu Rida kusut. Kondisi ideal seperti apa yang Bu Rida inginkan? Ya pengennya sih anak-anak itu. Jadi anak-anak itu saya pengennya gini loh. Kan dari berbagai mata pelajaran itu kan dia tugasnya kan beda-beda tuh. Ada yang ulangan harian sudah sekalian mencakup nilai keterampilan ada. Terus ada nilai praktek juga sudah langsung mencakup nilai ulangan harian kan ada juga kan. Masing-masing guru tuh kan beda-beda ya cara ngambil penilaiannya. Yang saya harapkan tuh anak-anak saya itu tuh mbok yo ngikutin gitu loh. Mbok yo jangan bandel gitu. Jadi menurut guru mata pelajarannya itu kelas Bu Rida ini banyak anak-anaknya yang bandel, tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak mengumpul PR dan tidak ikut praktek ya Bu ya, serta ulangan harian. Iya benar. Kalau dari cerita-cerita guru-gurunya itu kira-kira dan menurut pengamatan Bu Rida sendiri, kira-kira kenapa ya masalahnya anak-anak itu bisa tidak mengerjakan tugas itu, Bu? Jadi yang hari ini dari kelima mata pelajaran itu tuh anak yang dipanggil itu ya anak ini lagi gitu, kelima anak ini gitu. Dan itu juga di mata pelajaran saya juga demikian, walaupun saya wali kelasnya sendiri, dia juga berbuat gitu. Jadi setelah saya lihat-lihat anak ini nih,
HP mereka punya. Kalau misalkan tugas itu dikirim lewat HP kan harusnya bisa, teman yang lainnya kan bisa. Iya. Kemudian kalau misalkan soalnya itu susah, yang teman yang lainnya tuh bisa ngerjain gitu. Kalau misalkan tugasnya banyak juga, yang lainnya juga selesai ngerjain gitu. Kayaknya ini pengaruh mereka ini suka apa main game online itu loh Bu. Apa kalau istilah anak sekarang tuh mabar, Oh, main mabar. bareng itu. Hmm. Kelima Mm-mm. kelima siswanya ibu itu yang bermasalah itu laki-laki semua kah atau ada perempuannya juga, Bu? Iya, laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Oh, wajar ya. Hmm. Memang agak sulit kita ya. Eh, Mm-mm. Pelajaran apa, Bu? Kan ada 5 tuh hari ini guru yang melaporkan. Mm-mm. Itu pelajaran apa? Mungkin karena Ada iya, ada perempuan gitu. IPA. Hmm. Ada IPA tadi dari kemarin sih gurunya mata pelajaran itu udah WA saya dan nelfon saya. Iya. Kemudian ada yang agama Islam langsung ketemu dengan saya tadi. Terus ada seni budaya juga, IPS. Terus satu laginya itu tuh prakarya. Oh gitu. Eh, Bu Rida sendiri sudah memanggil anak-anaknya? Sudah, jadi setiap ada laporan dari mata pelajaran mana saya panggil. Kenapa nak? Dan mereka itu tuh iya, diam 1000 bahasa gitu. Oh Ternyata gitu. setelah saya, iya setelah berulang saya panggil, kok kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Setelah berulang, memang kayaknya tuh itu tadi Bu, pengaruhnya dari HP itu mereka suka Hmm. mabar dan mereka ini tuh kayak kayak apa ya, kayak kayak suka kalau pulang sekolah tuh suka barengan, suka ngumpul di mana ya berlima ini. Oh gitu. Mereka Gitu. satu geng ya, Bu ya? Bisa Oh dikatakan gitu. in the gang lah. Mhm. Eh, Mungkin kalau berkonsultasi dengan guru BP, mereka kan tidak mau menjawab ya kalau ibu tanya gitu. Mungkin Hmm. sudah dipanggil guru BP mereka itu, Bu. Suruh dipanggil guru BK Kalau gitu. guru BK-nya saya udah cerita gitu sama guru BK-nya dan guru BK-nya juga mengiyakan nih 5 orang ini nih penyakitnya di kelas ini gitu. Hmm. Mungkin ada eh, pernah menanyakan atau mungkin mereka itu kesulitan gitu, tidak menyukai gurunya atau tidak menyukai pelajarannya, itu Bu Rida sudah pernah menanyakan dengan anak-anak. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Bu? Mungkin saja kan anak-anak itu Kalau bete dengan gurunya gitu. kalau nanya suka nggak dengan gurunya sih saya nggak nanya ya Bu karena apa namanya anak ini nih ketika saya tanya kenapa sih nak nggak dikerjain mereka tuh diem aja terus apa namanya cenderung ke setelah saya amati gitu ya. Ya itu tadi mereka suka apa main game online itu terus rasa malesnya itu yang kayaknya ibaratnya sudah mendarah daging gitu di dalam diri mereka itu. Soalnya tadi saya desak apa namanya duduk di gazebo itu buka buku IPA kerjakan ibu tungguin nanti ibu yang ngumpul ke ininya siapa ke gurunya ibu bilang gitu kan mereka tuh kayak 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 itu tadi kayak apa kayak nggak ada niatan gitu menyelesaikan tanggung jawab mereka gitu diem aja sampai akhirnya saya gergetan ya sudah boleh kerjakan di rumah tapi nanti kirim lewat WA nah ini nggak tahu nih ngirim apa enggak dia hari ini. Oh gitu. Jadi hari ini Bu Rida memberi kelonggaran ya, padahal sebenarnya kepada Iya. mereka, tapi mereka tetap juga. Kira-kira Bu, apa rencananya Ibu selain menunggu mereka tadi seperti yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira rencana Ibu apa untuk mengatasi kemalasan mereka dan ketergantungan mereka dengan bermain game itu? Karena masalah utamanya itu adalah hobi mereka yang bermain game ya Bu ya, yang menjadikan Hmm, mereka males ya. Jadi kira-kira apa tuh yang iya. akan Ibu lakukan? Ini setelah ini nanti saya akan nelpon ke orang tua langsung kali ya. Saya telepon orang tua, komunikasikan dengan orang tua bahwa saya ceritakan bahwa anak bapak atau anak ibu atas nama ini berhubung saya wali kelasnya, saya mau minta kerjasama lah dengan orang tuanya bahwa tolong diawasi untuk mata pelajaran. Saya sebutkan nanti, saya kan punya catatannya nih. Iya, betul. Misal Satria gitu. Nah, Satria ini IPA, dia PAI sama seni budaya yang belum mengerjakan. Nah, nanti saya pantau juga kerjasama dengan orang tuanya gitu. Sebelumnya sudah pernah Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu?
Atau orang Kalau tuanya untuk sudah kelima pernah datang? siswa, kalau untuk kelima siswa ini saya belum. Nah, dulu pernah saya komunikasi dengan orang tua, tapi bukan termasuk yang 5 siswa ini. Nah, Oh, sembuh gitu. yang itu sembuh, yang ini kumat penyakitnya. Oh, gitu. Oh, berarti dulu pernah ya Bu Rida mengalami hal yang seperti itu. Iya, Eh, pernah. dan sudah sembuh. Tidak seperti ini lagi, tidak malas, Sudah, anak sudah itu malas sudah. lagi. Karena iya, berapa kali saya datang, bahkan saya datang ke rumahnya, saya tungguin dia ngerjain gitu. Oke. Bahkan kata dia nggak punya kuota, ya udah tethering sama ibu, ayo kerjakan. Saya tahu kamu ngerjain, kamu bisa. Gitu. Oh, Nah, ini sembuh yang ini. Nah, muncul lagi nih bibitnya 5 orang ini. eh, mungkin nggak misalnya begini, flashback ke belakang ya Bu ya terhadap Mm-mm. anak-anak Ibu yang dulu juga mengalami hal seperti ini dan sudah sembuh. Mungkin apa yang Mm-mm. sudah Ibu pernah lakukan dan apakah ada rencana Ibu untuk melakukan hal yang sama treatmentnya? Ya itu tadi Treatmentnya Bu, terhadap kerjasama dengan orang tua. Iya, oh ya gitu. itu tadi pertama, iya kerjasama dengan orang tuanya. Jadi saya dari ibaratnya orang tuanya di sekolah, Hmm. terus kerjasama dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi ketika di rumah orang tuanya yang mengawasi. Ketika anak itu kenapa-kenapa dan bagaimana kan saya dapat laporan dari orang tuanya gitu. Tapi kalaupun ini kan saya belum nyoba nih yang kelima ini. Iya. Kalaupun orang tuanya juga gimana-gimana nggak peduli sama anaknya, ya saya sebagai wali kelasnya juga bingung mau diapain anak ini. Oh Tapi gitu. ya mudah-mudahan orang tuanya mau kerjasama gitu. Mm-mm. Sebelumnya Bu Rida sudah mengetahui latar belakang orang tuanya, mungkin kemudian latar belakang lingkungan kelima anak tersebut, mungkin sudah mengetahui Bu Rida, sudah mencari tahu lah atau belum? Kalau latar belakang secara detail sih belum sih Bu. Cuman tahu kalau oh si Satria rumahnya di sini, si ini rumahnya di sini gitu aja. Cuman untuk detail orang tuanya kerja apa, terus dia Oh, bagaimana di lingkungan keluarganya bagaimana, belum sih, belum 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 sedetail itu. oh gitu. Jadi rencana Ibu untuk mengatasi kelima permasalahan anak itu adalah dengan bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau Iya Bu. misalnya di sekolah, kira-kira apalagi nih, Ibu pengennya bekerja sama dengan siapa lagi nih, kalau misalnya di sekolah untuk mengatasi permasalahan 5 anak ini? Oke, kalau di sekolah saya ingin bekerja samanya dengan guru BK-nya, guru BK di kelas saya. Jadi tidak hanya saya yang ibaratnya itu tuh menggiring, memantau, mengamati, mengawasi anak ini ketika di sekolah. Kemudian ingin bekerja sama lagi dengan guru mata pelajarannya. Jadi begini, misal nih guru mata pelajarannya misalkan tugas ketiga anak ini nggak ngerjain. Oke, saya minta soalnya bagaimana, terus kalaupun misalkan itu tugas praktek kan sudah berlalu, misalkan dia nggak bisa ikut di lab dan lain sebagainya, bisa nggak sih diganti tugas gitu Oh untuk iya untuk gitu. anak ini gitu. Hmm. Tapi beban dan bobotnya sama dengan yang Nah, sudah dipraktekkan yang sudah berlalu, cuman diganti gitu. Karena kan untuk 1 2 orang anak masuk lab itu, saya rasa gurunya juga ngawasinnya gimana gitu. gitu. Jadi Ibu ingin bekerja sama dengan eh, guru mata pelajarannya gitu ya, dan juga Hmm. guru BK. Kira-kira nih untuk menjalankan rencananya Ibu tuh programnya Ibu yang sudah Ibu rancang itu ada targetnya nggak gitu? Ada evaluasinya nggak gitu atas keberhasilan dari cara yang Ibu lakukan itu? Tolak ukurnya seperti apa, Bu? Tolak ukurnya sampai mereka mau mengerjakan tugas yang sudah menjadi Hmm. tanggung jawab mereka yang tertunda itu. Terus saya mendapat laporan dari guru-guru mata pelajaran itu bahwa, oh iya Bu, atas nama anak ini sudah selesai tugasnya dengan saya dan saya dapat memberikan nilai. Itu sih indikator tercapainya sih sampai di situ. Dan saya punya target minggu depan tuh harus, Senin Selasa tuh harus saya benar-benar giring ini anak. Nah, weekend ini saya komunikasi via WA, telepon dengan orang tuanya gitu. Karena ini kan udah mepet mau Iya, betul. mau apa? Mau Bagi kita mau rapor. bagi rapot Iya. ya, mau Hmm. ngolah nilai juga. Kalau ibaratnya ntar takutnya kasihan juga anaknya gitu. Oke. Em, apa rencana yang Ibu sudah paparkan itu saya mendukung sekali ya Bu ya karena
memang kita itu harus lebih aware juga terhadap anak, dan kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Benar, Bu. Rencana Ibu untuk memanggil orang tuanya, kemudian bekerja sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran dan guru BK, itu saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil ya Bu ya. Amin. Gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Rida, apakah sudah lega atau masih ada nih yang mengganjal di hati gitu? Udah plong sih Bu, saya merasa tuh kayak apa ya, kalau dengan ngobrol itu kan kita ibaratnya bukan membagi sih sebenarnya, menceritakan apa yang jadi permasalahan kita itu kan sama aja ngentengin beban pikiran sih sebenarnya. Jadi ketika nanti kalau saya udah cerita gini, oh iya ya solusinya begini nih ya. Jadi kita tuh tinggal menjalankan apa yang sudah menjadi solusinya itu tadi gitu. Kalau misalkan kita diam aja nggak cerita kan, solusi nggak ketemu, tensi naik kan, makan terus, kolesterol naik, nanti sakit tambah sakit palanya nanti. Pening sendiri kita ya Bu ya. Ya benar. Jadi sekarang udah agak legaan lah ya. Ya Bu, udah lega nih. Oke, saya doakan mudah-mudahan apa yang akan Ibu usahakan itu berhasil, dan anak-anak itu mengerjakan tugasnya serta mendapat nilai yang baik. Gitu ya. Amin. Oke, sudah tidak ada lagi Bu Rida yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Besok kalau misalkan udah ini saya cerita lagi deh. Nggak apa-apa ya Bu kalau aku nelpon Ibu ya. Saya cerita lagi. Ya, saya tunggu cerita keberhasilannya ya Bu ya. Amin. Doain ya Bu ya. Ya, oke. Saya cukupkan sekian ya Bu ya. Oke, Ya saya juga mau masuk kelas ini. Oke, selamat siang Bu Makasih ya Rida. Bu ya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, baik Bu Rida, Bu Neta. Jadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Neta dengan Bu Rida. Nah, tadi di awal Bu Neta sudah sampaikan, jadi kompetensi yang ingin Ibu Nita kembangkan itu adalah kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari sesi coaching tadi nih, menurut Bu Nita, tercapai tidak indikator keberhasilan yang Ibu Nita harapkan? Saya rasa kalau berhasil atau tidaknya itu sebetulnya orang lain yang menilai ya Bu. Tapi dari pribadi saya merasa bahwa kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah lebih meningkat gitu. Itu ditandai dengan saya lebih rileks, kemudian saya juga berhasil dari pertanyaan-pertanyaan saya, coach saya itu bisa mengeluarkan unek-uneknya, kemudian mengembangkan sendiri apa itu permasalahannya tadi apa, kemudian rencananya seperti apa, begitu. Beliau sudah menemukan sendiri apa yang harus beliau lakukan untuk permasalahannya, begitu Bu. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Nita sedikit banyak indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya Bu Nita ya. Iya, betul. Begitu pula dengan apa yang sudah saya amati tadi, memang menurut pengamatan saya tadi untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, memang Bu Nita sudah berhasil gitu ya menggali solusi yang diharapkan oleh Bu Rida itu dari dirinya sendiri itu sudah keluar tadi saya lihat ya, memang sudah tampak. Dan izinkan saya juga menyampaikan dari hasil pengamatan saya selanjutnya untuk teknik coaching berdasarkan alur tirta tadi, alhamdulillah Bu Nita juga sudah mengikuti alur tirtanya dengan baik ya, walaupun kalau berdasarkan pengamatan saya tadi, walaupun ada kadang alur yang di bawah kembali lagi ke atas, tapi kembali lagi dikembalikan lagi seperti itu. Tapi yang pasti memang sudah runut alur tirtanya ya. Lalu ini pertanyaan saya terakhir Bu Nita, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi ada lagi nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya, proses selanjutnya ke depannya? Ya. Saya sih berharapnya ketiga kompetensi itu akan terus saya kembangkan Bu, demi perbaikan-perbaikan gitu di masa yang akan datang dalam proses coaching selanjutnya gitu. Jadi
saya tidak memilih salah satu, tetapi saya ingin tiga-tiganya saya kembangkan begitu, Bu. Iya, baik. Jadi ketiga-tiganya ingin dikembangkan ya, agar bisa menjadi coach yang handal gitu ya, yang profesional Betul. begitu ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih waktunya Bu Neta, Bu Arida. Kita kembali ke aktivitas kita masing-masing ya. Terima kasih sekali untuk Iya, terima waktunya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Rida, Bu Selvi. Waalaikumsalam Bu Neta. Waalaikumsalam, Bu Iya. Neta. Saya ke Bu Rida dulu ya. Bu Rida hari ini ada sesi coaching bersama dengan Bu Selvi ya. Iya, Ibu. Iya. Em, di sini saya sebagai pengamat, Bu Rida dari beberapa kompetensi dalam proses coaching, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu Rida kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Oke. Dalam sesi coaching hari ini atau kali ini bersama Bu Selvi, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengar aktif. Jadi saya benar-benar seutuhnya saya itu ada mendengarkan, sedia ada untuk coach saya. Gitu. Selain mendengarkan, ada lagi kompetensinya dalam Yang proses ingin, coaching. oke. Sebenarnya ada 3 ya Bu ya, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Cuman untuk kali ini saya benar-benar ingin mengembangkan, ingin melihat, ingin mempraktekkan yang mendengarkan aktif. Oh gitu. Jadi kompetensi spesifiknya ya, yang secara spesifik ingin saya observasi yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, kita mulai saja mungkin ya, Bu Rida. Ya Ibu. Ya, silakan. Bu Selvi, jumpa lagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Udah lama nih ya Bu yang nggak ngobrol? Iya, kemarin terakhir ngobrol sukses tapi kan ya. Alhamdulillah. Ini agak-agak miring alisnya, kenapa ini? Adakah sesuatu? Sampai alis miring ya Bu ya. Galau bener ini Bu. Biasanya itu Lagi nggak galau. seimbang itu. Iya, lagi Galau galau kenapa ini. nih Bu? Curhat ya Bu, aku ya Bu. Boleh, tapi sebelumnya nih saya mau nanya nih, dari curhatan Iya. ini nanti yang Ibu Selvi harapkan apa nih? Harapan saya setelah saya berbicara dengan Bu Rida, berbincang-bincang dengan Bu Rida, kegalauan saya berkurang, terus saya bisa lebih plong, dan yang pastinya saya tahu ke depannya itu saya harus apa, gitu. Itu Bu Rida. Oke. Harapan saya. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu dalam ngobrol kita, sesi curhat kita siang ini. Amin, 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 amin. Jadi gimana nih? Apa nih yang digalaukan, yang dirisaukan apa ini? Ceritanya agak panjang ya Bu ya. Boleh, Jadi, saya siap mendengarkan. Jadi saya ini kan sedang dalam program guru penggerak nih, menjalankan program guru penggerak sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi di sekolah saya itu kan ada 3 ya, ada kebetulan untuk angkatan 6 ini ada 3 kami yang berhasil masuk sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Gedong Pataan. Ada saya, terus itu ada rekan saya satu lagi yang wakil kurikulum, dan satunya lagi yang sebagai guru agama di sekolah. Nah, yang bikin saya galau ini Bu, jadi kan kita punya tugas-tugas nih selama ini dari Agustus itu ya ada tugas. Nah, kemarin saat pendampingan kedua, pendampingan individu kedua oleh pengajar praktik,
Kita kan ditugaskan untuk mengumpulkan asesmen dari rekan guru sejawat, dari murid, dari kepala sekolah gitu kan. Terus termasuk kita sendiri kan asesmennya itu. Nah, kok saya agak yang bikin saya agak lemes gitu kan. Begitu saya melihat asesmen yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi asesmen yang diberikan oleh sebenarnya saya nerima gitu kan. Saya nerima, teman-teman juga begitu saya perhatikan memang bervariasi juga kan. Ada yang 1-2, ada yang 3-4 gitu kan. Tapi kebanyakan kalau teman-teman dan guru-guru itu sih di ranah 3-4 gitu kan. Nah, kok saya begitu ngelihat kepala sekolah itu kok aku itu di ranah 1-2 gitu loh Mbak. Jadi di ranah belum dan mulai gitu kan. Jadi belum dan mulainya itu kan, jadi belum dan mulainya itu maksudnya belum mensosialisasikan gitu kan, belum membagikan apa ilmu yang kita dapatkan sebagai seorang CGP gitu kan. Nah, padahal ini bukannya pembelaan gitu kan. Ini saya juga merujuk pada padahal saya itu selama ini terutama kepada rekan-rekan yang saya anggap penting untuk diajak berkolaborasi ya. Nah, itu hampir semua itu sudah saya sosialisasikan, Bu, walau belum secara formal gitu kan. Walaupun hanya sebatas ngobrol gitu kan, sebatas kita ngobrol, istirahat, itu pasti saya sampaikan gitu kan ke teman-teman, terutama kalau dalam ranah saya ini kepada guru BK gitu kan, kepada wali kelas. Itu sudah hampir menurut saya ya saya sosialisasikan gitu kan. Sampai di akhir asesmen itu kan ada apa sih bagian yang terakhirnya itu ada esainya gitu kan ya. Nah, kepala sekolah itu menuliskan sebaiknya apa namanya ilmu yang didapatkan sebagai seorang CGP itu segera disosialisasikan ke rekan-rekan yang lain. Nah, itu. Nah, jadi kan mungkin yang bikin dia 1-2 itu ya karena menurut beliau saya ini belum gitu kan mensosialisasikan hal tersebut gitu kan. Nah, mungkin itu sih Bu yang bikin saya galau 1-2 hari ini gitu loh. Yang bikin mengganggu otak saya gitu kan. Oke. CGP yang ada di sekolah Ibu tadi ada berapa, Bu? 3 ya? Ada berapa? Ada 3 termasuk saya. Ada 3 termasuk Ibu ya. Iya. Kalau yang 2 CGP itu tadi penilaiannya tuh kalau di rata-rata tuh berarti dinilai di atas Ibu ya? Yang dari kepala sekolah. Nah, kalau untuk itu kan yang satunya saya nggak tahu sama sekali karena beliau sampai saya pendampingan kemarin belum dia juga terlambat gitu yang satu yang guru agama itu. Jadi belum karena dia juga sakit. Jadi waktu pas pendampingan 2 itu dia belum ngasih asesmen kepada kepala sekolah. Jadi saya belum tahu. Nah, kalau yang waka kurikulum saya ini, saya tahu karena saya satu ruangan sama beliau kan. Jadi saya satu ruangan sama beliau. Nah, beliau itu ya kami juga sering ngobrol. Saya tahu dia kalau dia di ranah 34 gitu kan. Saya juga sempat ngobrol sih sama beliau apa ya alasannya gitu kan kok Bunda memberikan ini memberikan seperti itu gitu kan. Ada sih jawabannya itu sebenarnya mungkin karena selama ini saya cerita lagi nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa Ibu ya. Ya. Jadi selama ini kalau yang waka kurikulum itu tugas dari awal itu Bu, tugas dari awal dari yang berupa demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, terus itu apa namanya aksi nyata. Memang beliau itu selama ini selalu nge-share di grup komunitas guru yang ada kepala sekolahnya. Jadi apapun tugas kita sebagai seorang CGP itu di-share terus sama dia kayak di link YouTube dia minta like and subscribe gitu kan, like and subscribe. Nah, saya ini mungkin sama dengan guru yang satunya lagi nih. Jadi kalau beliau sudah nge-share gitu, kami tuh kayak semacam nggak pede gitu loh, Bu Rida. Jadi kalau udah ada satu ya udahlah gitu kan. Nah, ngapain kami mau ngikut-ngikut gitu kan? Itu apa sih? Itu pemikiran saya gitu kan. Dan satu lagi saya berpikirnya gini awalnya. Jadi
saya berpikirnya gini, oh kalau dia nge-share kan memang tupoksi dia, karena kan dia wakil kurikulum nih, ya kan yang namanya Iya wakil kurikulum benar kan ya. ruang lingkupnya kan guru, guru kan ya. Jadi Iya benar. kayak RPP berdiferensiasi, RPP segala macam kan beliau ngajak, ini Bu, RPP berdiferensiasi, diperhatikan ya, nanti RPP-nya dirubah ya Bu ya, jadi RPP berdiferensiasi, kan begitu dia statement-nya pada Ya. saat dia nge-share tugasnya itu. Nah Mm-mm. kalau kami mau nge-share apa kan, alasannya kan, apa cuman pengen minta Ya. like and subscribe atau segala macam kan nggak mungkin Mm. gitu kan. Jadi apa namanya, nggak pede gitu loh dengan Mm-mm. kalau kami mau nge-share juga begitu. Nah mungkin kepala sekolah ini beranggapannya saya terutama, saya nggak tahu yang Mm. C1 mungkin beranggapannya saya ini nggak dapat apa-apa gitu loh dari program Oh iya. PJT ini karena nggak pernah nge-share gitu kan. Mungkin juga Maksudnya belum mengimbaskan lah ya, iya, belum jadi belum mungkin menyalurkan iya ke rekan sejawat. mungkin menurut beliau juga saya ini mungkin tidak ngerjakan tugas kah atau apa gitu kan. Nah, makanya dia di Mm-mm. ranah 1, 2 itu, begitu ceritanya Bu Lida. Oh gitu. Oke. Kalau misalkan itu kan dari yang dilihat dari ketiga CGP ya Bu ya, kenapa Bu Selvi ibaratnya nilainya begitu, kenapa yang wakil kurikulum begitu, dan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang belum Bu Selvi lakukan gitu ya di sekolah ya, di lingkungan sekolah dan lingkungan guru-guru terutama ya Bu ya. Nah, apakah ada masalah pribadi dengan kepala sekolah? Sama sekali nggak ada Bu Lida. Oh, nggak ada. Malah Tapi sering sama ngobrol gitu. Sama iya kepala sama sekolah sekali sering nggak ada. ngobrol. Kita chat chat apa aja intinya nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada Mm-mm. sama sekali, hubungannya baik. Makanya begitu beliau ngasih Nilai. saya 1, 2 itu ya sebenarnya gitu kan. Ah, Sebenarnya saya nggak masalah karena kata pengajar praktek saya juga kan nanti kan ada mm-mm. di pendampingan 6 lagi, kita lihat nanti ratingnya kan kata beliau begitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya ya legowo aja gitu loh. Mm-mm. Mungkin ya memang itu tanggapan beliau karena saya nggak mungkin di hadapan beliau memang nggak pernah terlihat mensosialisasikan ilmu itu gitu. Begitu. Mm-mm. Padahal kan sudah ya Bu ya, sudah mensosialisasikan kepada wali kelas, ke guru BK, hanya saja tidak apa ya, kayak tidak terdistraksi gitu ya sama Iya, kepala sekolah ya. iya. Jadi sembari ngobrol Oke. di ruang guru gitu kan. Hmm. Itu padahal saya sudah melakukan itu gitu kan. Hmm. Dan terlihat juga Oke. dari asesmen teman-teman rekan sejawat yang saya minta gitu kan. Mereka juga Hmm. mengisinya ya di rating yang memang sudah saya lakukan Lakukan. gitu kan. Iya. Oke. Dari masalahnya tadi tuh kan udah ketahui apa namanya masalah asesmen yang diberikan kepala sekolah kepada Bu Selvi ya, dilihat dari latar belakang masalahnya, mungkin melihat Bu Selvi itu tidak mensosialisasikan dengan guru-guru, mungkin tidak aktif di apa namanya menyalurkan ilmu yang sudah didapat di CGP kepada rekan sejawat di sekolah. Nah, ke depannya nih rencananya apa nih dari Bu Selvi untuk menghadapi masalah Eh, ini? ya, jadi saya berpikir begini sekarang Bu, Hmm. apa nanti mulai dari modul berapa gitu ya, atau saya klarifikasi Hmm. kepada beliau gitu kan. Hmm. Ada dua Hmm. sih Bu, ada dua pilihan dalam dalam pemikiran saya yang akan Iya. saya lakukan. Yang pertama saya akan mengkonfirmasi bahwa selama ini saya tuh sudah gitu kan mensosialisasikan, mungkin saya bisa menge-share apa yang sudah saya lakukan itu hasil-hasil Hmm. karya saya mungkin secara pribadi ke beliau gitu kan karena Ya. sebenarnya kan memang tidak pernah ada masalah saya sama kepala sekolah. Jadi Hmm. kalau untuk chat pribadi saya juga tidak sungkan gitu kan kepada beliau gitu kan. Hmm. Nah, mungkin yang pertama itu saya akan apa namanya mengsar, oh ini loh Bun, kita kan manggilnya Bunda ya. Nah, ini loh Hmm. Bun yang udah Selfie lakuin itu udah ada Bun ini. Nah, gitu kan. Nah, terus itu Selfie juga selama ini ngobrol gitu kan ke teman-teman
udah disosialisasikan walaupun tidak terlihat sama Bunda gitu kan. Mungkin saya akan sosialisasikan seperti itu. Atau yang sudah tidak saya klarifikasi, tapi nanti setelah dari modul yang sekarang, apa yang nanti yang akan saya hasilkan, karya yang akan saya hasilkan akan mulai saya share. Tapi kalaupun saya tidak pede nih, tapi kalau ke grup sekolah itu saya belum pede, benar. Jadi kalau untuk ke grup sekolah, share ke grup sekolah itu saya nggak benar sama sekali belum pede gitu loh untuk mengimbangi si waka kurikulum ini tadi gitu kan. Nah, tapi kalau untuk share pribadi mungkin saya berani gitu. Pede lah saya untuk share pribadi ke kepala sekolah. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Oke. Nah, apa namanya itu kan ada 2 tadi ya rencananya ya. Dan keduanya ini kalau misalkan Bu Selvi pilih yang pertama tadi, berarti kan yang kedua tidak dilakukan. Ini cenderung mau melakukan yang mana nih Bu? Mau konfirmasikah atau menunjukkan ke depannya bahwa membuktikan bahwa Bu Selvi itu ya saya juga mengerjakan gitu, saya juga begini, saya juga begitu gitu. Cenderung yang mana Bu? Berat kedua-duanya sih mungkin akan saya tapi yang udah sebenarnya tidak bisa diperbaiki ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan tunjukkan dari lebih cenderung yang kedua lah Bu. Jadi saya akan mulai menge-share apa yang akan saya lakukan mulai dari modul yang sedang saya jalani saat ini. Mungkin itu. Oke. Terus nanti nih Bu, ini kan lagi berjalan ya tugasnya dari CGP ya Bu ya. Nah, ini nanti Ibu Selvi akan share secara personal ke kepala sekolah atau ke grup sekolah, Bu? Personal. Kalau ke grup sekolah saya belum pede, Bu. Jadi saya belum pede nih. Iya. Ada nggak kira-kira yang bisa membuat Bu Selvi itu tuh, oke, saya kalau ada ini saya berani nih nge-share ke grup sekolah gitu. Ada nggak kira-kira? Yang bikin pede gitu ya Bu ya? Ya benar, yang Ya, bikin karena Ibu kan saya Selvi tadi nggak pede pede gitu. ya, jadi yang bisa bikin saya pede gitu ya Bu ya. Apa ya Bu ya? Mungkin yang bikin saya pede. Mungkin adanya kolaborasi kali. Iya, bisa ya Bu ya. Satu ini mungkin ya Bu ya, kita memastikan karya yang saya buat itu ya memang layak untuk dilihat oleh orang lain gitu, untuk dilihat oleh orang banyak gitu. Mungkin itu Bu. Jadi dengan memperbaiki tugas-tugas, membuat karya-karya, membuat tugas-tugas yang memang layak gitu kan untuk dibagikan dan untuk dilihat oleh teman-teman. Mungkin begitu Bu. Yang bisa bikin saya pede. Oke. Nah, itu kan ada 3 CGP ya Bu ya di sekolah Ibu. Mungkin ranahnya kalau misalkan sama-sama nge-share di grup sekolah itu kan bukan ranah bersaing ya, tapi mereka melihat sudut pandangnya masing-masing ya. Jadi Bu Selvi akan apa namanya membuat karya itu memang layak untuk dilihat oleh orang lain. Nah, itu kira-kira kapan nih mau dimulai? Kalau untuk membuat karya yang menarik dan layak untuk dilihat teman-teman, mulai nanti malam saya punya tugas Bu. Jadi saya memang lagi punya tugas. Jadi mulai nanti malam mungkin saya akan menggarap karya tersebut, karya saya selanjutnya supaya lebih menarik dan bisa membuat saya pede untuk di-share ke grup kelas. Ke grup sekolah. Ke grup sekolah, iya. Jadi kan di grup sekolah itu juga kan terdapat kepala sekolah yang bisa ibaratnya melihat langsung ya, apa namanya, gerakan dari Bu Selvi dari CGP ini ya Bu ya. Iya. Nah, kalau mau mulai aksinya kan rencananya kan nanti malam ya Bu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari apanya Bu, kalau apa namanya progresnya tercapai gitu dari rencana Ibu? Saya latar belakang saya nanti untuk memulai keberanian mengeser apa yang saya dapatkan di program PGP ini kan latar belakangnya tadi kan agar kepala sekolah tahu gitu ya, agar kepala sekolah tahu apa yang sudah saya lakukan
Dan mungkin progresnya itu bisa terlihat pada saat beliau mengisi asesmen pada kesempatan selanjutnya mungkin, Bu. Jadi Oh, apakah asesmen asesmen yang berikutnya ya. yang beliau berikan itu sudah meningkat atau belum terhadap saya gitu. Oke. Terus Bu, untuk meningkatkan apa ya, kemampuan untuk meningkatkan atau membuat karya yang memang layak dilihat orang lain itu kan rencananya nih, Ibu Selfie mau kerjasama dengan siapa atau diskusi atau minta saran atau kolaborasi dengan siapa Bu di sekolah? Selama ini sebenarnya saya sudah berkolaborasi dengan CGP, dengan 2 CGP itu saya sudah berkolaborasi. Ada satu CGP yang lebih seringnya yang guru agama itu saya sudah berkolaborasi. Saya juga awalnya belajar Canva dari beliau gitu kan. Nah, terus bisa juga saya berkolaborasi dengan teman-teman sesama CGP di kelompok belajar saya juga gitu. Bisa juga. Oke. Kalau misal jadi akan segera dilakukan untuk rencana aksinya, kemudian berkolaborasi atau berdiskusi dengan CGP yang ada di sekolah dan juga satu CGP satu kelompok ya Bu ya, kelompok belajar ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau misalkan tolak ukurnya tadi dari asesmen berikutnya yang diberikan oleh kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau jadi nih, dari obrolan kita ini nih, kira-kira Bu Selfie sudah menemukan titik terang nggak dari kegalauan yang tadi? Iya, alhamdulillah Bu, dari percakapan saya kali ini dengan Bu Rida, saya sudah muncul bayangan apa yang akan saya lakukan ke depannya, agar apa yang saya lakukan itu bisa terlihat dan bermanfaat, terutama bagi teman-teman saya yang lain gitu kan. Dan saya juga sudah sedikit banyak muncul keberanian lah Bu untuk berusaha mencoba mengeser apa yang saya lakukan itu kepada teman-teman yang lain. Oke. Alhamdulillah sudah ada pencapaiannya. Oke. Dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, saya sangat mendukung, itu bagus sekali. Apalagi saya pernah gitu melihat tugasnya Bu Selfie itu udah bagus loh Bu, udah keren loh kanvanya. Maksudnya sudah sampai yang membaca itu sudah sampai gitu materinya, dia sudah bisa apa mencerna gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kapan nih mau cerita lagi kelanjutan dari ininya, dari kegalauannya ini? Kayaknya Mungkin nanti begitu malam saya. katanya mau buat. Nah, nanti kalau udah nge-share kali ya. Ya, udah nge-share. Terus kalau saya sudah dapat sedikit banyak dapat sedikit banyak penilaian baru kepala sekolah terhadap saya gitu kan. Atau mungkin nanti, tapi masih jauh sih kalau untuk pengisian asesmen berikutnya itu masih jauh. Ya mungkin ini progres dari keberanian saya aja dulu, apakah saya sudah berani mengeser tugas yang saya buat kepada teman-teman lewat grup sekolah itu. Mungkin itu nanti kalau saya sudah berani, saya akan ngobrol lagi dengan Bu Rida ya Bu ya. Oke, siap. Nanti siap mendengarkan rencana aksinya. Semoga berhasil, semoga karyanya lebih baik lagi, dan semoga berani lagi untuk share ke teman-temannya. Iya, Semangat amin. terus Bu Terima kasih Bu. Selfie. Ya, Jangan galau-galau terus. ya. Terima kasih ya Bu Rida ya. Sama-sama. Baik, Bu Rida. Proses sesi coachingnya sudah selesai ya? Iya, Ibu. Iya. Bu Rida, kira-kira nih dari proses coaching tadi itu apa yang Ibu lakukan gitu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke. Kalau saya tadi kan ingin mengembangkan atau apa ya, mempraktekkan gitu ya, mendengarkan aktif. Jadi menurut saya tadi sudah tercapai, dapat dilihat dari
ketika coach saya itu menceritakan secara gamblang apa yang menjadi masalahnya, dan di sana saya akan mengajukan apa namanya pertanyaan selanjutnya itu setelah dia selesai berhenti. Jadi saya tidak memotong memotong apa obrolan dia gitu, curhatan dia tuh saya nggak motong, saya benar-benar mendengarkan sampai dia gitu Bu. Nah baru saya ajukan pertanyaan lagi gitu. Ya, baik. Saya izinkan ya, saya menyampaikan catatan yang sudah saya tuliskan di sini dari proses atau dari sesi coaching yang Bu Rida laksanakan. Memang dari catatan saya tadi itu sesi coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik ya, terlihat dari coachingnya itu Bu Selvi-nya saya lihat rileks begitu, dan beliau seperti apa ya, kalimat-kalimatnya itu tersambung gitu. Jadi ada lagi gitu. Kemudian prinsip coachingnya itu menurut saya berhasil banget. Jadi Bu Rida berhasil menjalin kemitraan, kemudian percakapannya kreatif, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rida tanyakan kepada Bu Selvi itu memaksimalkan apa saja yang sebenarnya bisa Bu Selvi lakukan gitu atas permasalahannya. Dan yang paling penting adalah Bu Selvi berhasil menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Kemudian karena tadi itu Bu Rida ingin memaksimalkan kompetensi coaching yang mendengarkan aktif ya. Saya lihat tadi Bu Rida sudah melakukan sesi coaching dengan mendengarkan dengan rasa. Jadi receive-nya ada, kemudian acknowledge-nya, kemudian summarize, itu terlihat dari Bu Rida merangkum apa saja yang sudah Bu Selvi utarakan gitu. Kemudian Bu Rida juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot ya, yang bisa memaksimalkan potensi dan apa yang sebetulnya Bu Selvi inginkan gitu. Sukses terus ya Bu Rida ya. Mudah-mudahan. Iya, terima kasih Bu Neta. Oke, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Nah, oh iya, satu lagi pertanyaan saya Bu Rida, saya lupa. Dari sesi coaching ini yang sudah baik ini, apalagi kira-kira kompetensi yang ingin Bu Rida kembangkan untuk di sesi coaching selanjutnya gitu? Oke. Kalau yang saya pribadi ingin kembangkan itu apa namanya, kan kalau guru terutama manusia itu kan belajar sepanjang hayat ya. Jadi ini juga proses pembelajaran bagi saya, dan kedepannya juga adalah proses pembelajaran juga bagi saya. Jadi saya ingin terus mengembangkan apa yang ingin saya kembangkan, yaitu 3 kompetensi ini. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian present, terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini selalu ingin belajar, terus ingin mengembangkan gitu kan, bertemu dengan berbagai orang, dengan si A, si B, kita tuh kan selalu mendapatkan ilmu gitu. Oh ternyata dia ini begini ya, pembawaannya begini, mendengarkan begini, terus cara dia bertanya begini. Itu sebenarnya proses belajar. Nah proses belajar itu dapat mengembangkan, dapat membuat kita berkembang lagi gitu. Iya, baiklah. Sukses terus ya Bu Rida dan Bu Selvi. Mudah-mudahan ketemu solusinya ya, dan mudah-mudahan apa yang Bu Selvi rencanakan itu akan berjalan dengan baik, begitu ya. Amin. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.